Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semua, selamat datang di channel Mencari Rezeki. Di video kali ini kita akan belajar sedikit ilmu tentang sholat dan tanggung jawab orang tua. Apakah kita sudah sholat hari ini? Bagaimana dengan anak-anak kita? Sholat adalah kewajiban utama bagi setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya berarti ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya berarti ia telah merobohkan agamanya." Hadis riwayat Ahmad. Namun banyak orang tua yang lalai atau tidak peduli dengan sholat anak-anak mereka. Mereka menganggap bahwa anak-anak belum wajib sholat, atau bahwa mereka tidak bisa memaksa anak-anak untuk sholat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak sholat ketika mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Lalu bagaimana tanggung jawab orang tua jika anak-anak mereka tidak sholat? Apakah orang tua juga berdosa? Bagaimana cara mengajarkan dan mendidik anak-anak agar sholat? Mari kita sama-sama belajar, dan mari kita sama-sama simak video penjelasannya dalam video ini. Pertama, kita harus tahu bahwa setiap orang hanya akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiada orang pun yang dapat menanggung beban dosa orang lain." Quran Surat Al-An'am ayat 164. Jadi orang tua tidak akan menanggung dosa anak-anak mereka yang tidak sholat, karena itu adalah pilihan dan tanggung jawab anak-anak sendiri. Namun orang tua berdosa jika mereka tidak mengajarkan atau mengingatkan anak-anak mereka untuk sholat, karena itu adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik dan pemimpin keluarga. Kedua, kita harus tahu bahwa anak-anak yang belum balik mencapai usia dewasa tidak diwajibkan untuk sholat karena mereka belum dituntut oleh syariat. Namun orang tua harus mulai mengajarkan dan membiasakan anak-anak mereka untuk sholat sejak usia dini.
agar mereka tidak kesulitan untuk sholat ketika sudah balik. Menurut para ulama, usia balik bagi laki-laki adalah 15 tahun, atau jika sudah mimpi basah atau sudah tumbuh bulu kemaluan. Sedangkan untuk perempuan, usia balik adalah 9 tahun, atau jika sudah haid atau sudah tumbuh bulu kemaluannya. Namun tidak semua anak akan balik pada usia yang sama. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Oleh karena itu, orang tua harus memperhatikan tanda-tanda balik pada anak-anak mereka dan mengajari mereka tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, seperti wudhu, tayamum, azan, iqamah, dan lain-lainnya. Ketiga, kita harus tahu bahwa cara mengajarkan dan mendidik anak-anak agar sholat harus sesuai dengan usia dan kondisi mereka. Tidak bisa kita memperlakukan anak-anak seperti orang dewasa atau sebaliknya. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk anak-anak usia 3-6 tahun. Kita bisa mengajak mereka untuk sholat bersama-sama dengan kita tanpa memaksa atau menakut-nakuti mereka. Kita bisa menjadikan sholat sebagai kegiatan yang menyenangkan dan menarik. Misalnya dengan memberikan pujian, hadiah, atau cerita tentang sholat. Untuk anak-anak usia 7-10 tahun, kita bisa mulai memerintahkan mereka untuk sholat dan mengingatkan mereka jika mereka lupa atau malas. Kita bisa memberikan motivasi dan dorongan kepada mereka, misalnya dengan memberikan contoh, nasihat, atau ceramah tentang sholat. Untuk anak-anak usia 11-14 tahun, kita bisa mendisiplinkan mereka jika mereka tidak sholat dan memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan mereka. Kita bisa memberikan teguran, nasihat, atau hukuman ringan seperti tidak memberikan uang jajan, tidak mengizinkan bermain, atau tidak memberikan hadiah. Untuk anak-anak usia 15 tahun ke atas, kita bisa mengajak mereka untuk berdialog dan berdiskusi tentang sholat dan memberikan pemahaman dan penjelasan yang mendalam tentang sholat. Kita bisa memberi bukti, dalil, atau fakta-fakta tentang sholat, misalnya tentang keutamaan, manfaat, atau dampak bagi kehidupan mereka. Demikianlah sedikit ilmu yang bisa kita praktekkan untuk kehidupan kita dan untuk mendidik anak kita supaya mau sholat. Semoga ilmu sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi
bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mencari Rezeki. Terima kasih dan sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.